Oke, selamat datang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang materi fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Prasyarat dari materi ini adalah turunan. Nanti kalian tonton untuk materi turunannya. Makanya subscribe kalau yang belum, karena selanjutnya saya akan membuat video-video yang lainnya tentang matematika khususnya untuk level SMA. Oke, kita masuk ke materi. Di sini materinya tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Yang pertama, kita perhatikan grafik ini. Grafik seperti ini yang kalian lihat. Di sini ada, diandaikan ini kurva terbuka ke bawah, dan ini kurva seperti ini, ada naik kemudian turun. Nanti intinya nanti dijelaskan lebih lanjut. Misalkan di sini ketika kurva itu naik kemudian nanti turun. Naik itu di sini ada garis, persamaan garis yang miringnya seperti ini ke arah kanan naik. Ini berarti gradien dari garis ini adalah positif. Karena kalau miring semakin ke kanan semakin naik berarti positif. Kalau semakin ke kanan suatu garis lurus semakin turun berarti dia negatif gradiennya. Materi gradien sudah ada di kelas 8. Dan di sini garis singgungnya dengan suatu kurva di sini berarti ketika garis singgungnya positif maka kurva itu naik. Nah, ini hubungannya dengan ketika suatu persamaan grafik, persamaan kurva itu diturunkan, kemudian nilainya dari angka sekian sampai angka sekian naik, berarti itu kurva itu naik. Turunannya ketika diturunkan dia nilainya positif berarti naik. Ketika diturunkan nilainya, dimasukkan nilainya dari angka sekian, dari angka garis ini sampai angka ke sini misalkan, maka dia setelah diturunkan nilainya negatif berarti dia fungsi turun. Jadi turunannya maka ikut turun. Jadi kalau ketika naik turunan dari fungsi ini berarti positif. Ketika turun turunannya itu berarti negatif. Ketika turunannya sama dengan 0 berarti dia tidak naik dan tidak turun, berarti dia berbalik. Kalau di sini misalkan berbalik mau ke atas lagi. Jadi nanti ada yang berbalik ke atas, ada yang berbalik ke bawah. Kalau yang berbalik lagi dari turun naik lagi itu namanya titik balik minimum. Kalau yang berbalik dari naik kemudian turun itu namanya titik balik maksimum. Itu nanti yang akan dibahas pada materi ini. Jadi selanjutnya ketika positif turunannya maka dia naik lagi. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di sini. Yang pertama, tentukan interval di mana fungsi x kuadrat tambah x min 2 naik, turun, dan nilai stasionernya. Jadi tentukan di interval mana fungsi ini, di mana naiknya, di mana turunnya, dan di mana nilai stasionernya. Atau nilai titik baliknya. Ini nilai titik balik ya, nilai stasioner itu dan nilai titik balik. Dimana nanti titik balik itu ada minimum, ada maksimum. Ini dasarnya ada pada persamaan kuadrat. Materinya masih ada di channel ini juga. Jadi kita jawab tadi kan konsepnya, kalau turunannya negatif turun, kalau turunannya positif naik. Maka persamaan ini, persamaan grafik ini kita turunkan dulu. Turunannya 2 ke depan kali 1 pangkat 2 jadi pangkat 1, x ke depan 1, di sini pangkatnya, pangkat 1-nya turun jadi pangkat 0, jadi x pangkat 0 kan 1, jadi 1 min 2-nya ya jadi hilang. Karena kan di sini pangkatnya tadinya juga nggak ada 0, berarti nilai x-nya sudah habis. Intinya seperti itu kalau diturunkan. Karena ini kalau untuk membahas itu khusus untuk turunan, nanti di video lain penjelasannya. Jadi nilai 2x tambah 1 kalau positif, angka x-nya itu kalau dimasukkan dari sekian ke sekian nilainya positif berarti naik. Kalau suatu angka dimasukkan dari interval sekian sampai ke sekian negatif berarti turun. Jadi seperti ini.
Fungsi naik jika turunannya ini, turunan dari ini kan ini nih 2x tambah 1 lebih dari 0 itu naik. Jadi 2x tambah 1 di atas 0 berarti nilai x-nya itu di atas min setengah. Jadi setelah min setengah dia akan naik. Nah sebaliknya dia akan turun ketika mana? Ketika nilai fungsinya itu kurang dari 0. Ketika nilai fungsinya negatif, maka 2x tambah 1-nya kan nilai turunannya nih negatif atau kurang dari 0. Maka nilai x-nya itu sebelum min setengah berarti dia akan turun. Setelah min setengah dia akan naik. Titik stasioner atau titik baliknya diperoleh jika tadi kan ini nih naik positif, turun negatif, stasioner ketika 0. Berarti ketika f aksen x-nya 0 atau 2x tambah 1-nya 0. Berarti nilai x-nya itu sama dengan min setengah. Berarti di min setengah dia mentok. Dia tidak naik lagi dan tidak naik dan tidak turun. Di min setengah ini. Kalau yang tadinya turun kemudian naik, mentok di sini. Atau naik kemudian turun, mentok di sini. Ini nilai stasioner. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini kan ini titik baliknya di sini ya, titik baliknya di min setengah. Sebelum min setengah, ini kan sebelum min setengah nih, di bawah min setengah. Turunannya itu negatif. Misalkan dimasukkan turunannya min 1, min 2, min 3, min 4 dan lain sebagainya. Masukkan ke sini, misalkan min 5 lah. Min 5 kali 2 kan min 10, min 10 tambah 1, min 9 kan negatif. Berarti sebelum min setengah nilai turunannya negatif. Kalau nilai turunannya negatif, tadi kalau nilai turunannya negatif, berarti fungsi ini, grafik ini turun. Ya, ini yang negatif turunannya, yang turun grafiknya. Grafik ini. Kemudian di min setengah otomatis dia berbalik sebagai titik balik. Setelah min setengah kan ini nih, setelah min setengah ternyata setelah min setengah kan di atas min setengah. Di atas min setengah misalkan kita masukkan 0. Kan min setengah yang paling dekat 0 misalkan bilangan yang tidak apa yang bukan pecahan yang gampang. Kalau ini 0 dikuadratkan 0 kan min 2. Kan ini turunan tadi ya, di turunannya. Misalkan 1 kan keturun untuk mengetahui naik dan turunnya. Misalkan di sini dimasukkan 0. 0 2 kali 0 tambah 1 kan positif kan? Berarti kan positif nilai turunannya. Berarti dia naik. Naik. Positif berarti naik. Kurvanya yang naik, bukan ininya yang naik. Jadi kurvanya naik. Positif dari turunan. Nilai dia setelah min setengah itu positif. Kalau positif berarti ininya naik. Kalau negatif ininya turun, seperti itu. Sehingga nilai stasionernya kan min setengah itu x-nya ya. Jadi di mana mentoknya y-nya itu, di mana maksimum atau minimumnya. Masukkan saja kan nilai x-nya min setengah. Min setengah kembalikan ke ini. Min setengah dikuadratkan. Maka min setengah dikuadratkan kan min seperempat, min setengah, min seperempat. Min seperempat jadi positif ya, jadi seperempat kan negatif dikuadratkan, seperempat ditambah dikurang min setengah kan sama dengan seperempat ya, seperempat min seperempat, min seperempat min 2 jadi min 2 seperempat. Jadi mentoknya di min 2 seperempat. Setelah turun di min 2 di x-nya, di nilai x-nya min setengah, mentok di y-nya di min 2 seperempat. Setelah min 2 seperempat naik lagi. Jadi kalau digambarkan begini, sebelum digambarkan nih, jadi dia di min 2 seperempat di sini kan di x-nya min setengah, di min setengah di sini, min 2 seperempat di sini turun. Setelah min 2 seperempat nilai y-nya, nilai x-nya kan min setengah nih, dia akan naik. Atau kalau digambarkan begini, sebelum min setengah dia turun sampai terjauhnya di min 2 seperempat, yaitu yang nilai x-nya min setengah. Min setengah kan ini kira-kira di sini. Jadi min setengah itu nilai dari sini, min 2 seperempat nilai dari dimasukkan nilai x-nya. Kan fungsi x
X-nya dimasukkan, hasilnya Y, makanya merupakan fx. Jadi grafik ini kan fungsi X, atau Y-nya itu merupakan fungsi dari X. Kalau X dipetakan maka menjadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian pahami. Kalau memang terlalu cepat kalian memahaminya susah, ya diulang saja, dipelankan, dibolak-balik sambil ditulis seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2 ya. Tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x naik, turun, atau stasioner. Kita jawab. Nah, grafik ini kan kita belum ketahuan seperti apa grafiknya. Untuk mengetahui naik atau turun atau stasionernya, kita turunkan saja dulu. X pangkat 5, 5-nya jadi pangkat 4, X pangkat 5 jadi pangkat 4, 5-nya ke depan kali 1 jadi 5, X pangkat 3, 3-nya jadi pangkat 2, 3 ke depan kali 2 jadi 6, X pangkat 1, kemudian 1-nya ke 3, 3X, jadi X pangkat 0 ya, jadi tinggal 3 saja. Jadi turunan dari ini adalah ini. Nah, nilai ini kan nilai turunan. Nilai ini di angka berapa saja kalau naik, di angka berapa saja kalau turun, di angka berapa saja kalau memang ada dia 0. Sekarang kan nilai ini ketika dimasukkan 0, misalkan 0, x-nya 0, 0, 0. Nilainya positif ya. Berarti kalau 0 dia naik, di sekitar 0 dia naik. Coba kalau 1 sudah pasti naik juga karena positif hasilnya. Kalau min misalkan, kalau min di sini kan min kalau dipangkatkan genap positif. Min dipangkatkan genap positif. Berarti positif positif positif. Jadi di sini mau min semua, apalagi kalau positif, jadi dia tidak pernah negatif. Jadi fungsi ini tidak pernah turun karena nilainya dimasukkan ke sini, ke keturunannya tidak ada nilai negatif dan tidak ada pula nilai 0, tidak bisa menjadi 0. Jadi dia tidak punya titik balik. Dan dia tidak pernah turun, jadi selalu naik. Jadi X, karena X pangkat 4 itu nilai berapapun X-nya dan X pangkat 2 itu pasti nilainya paling tidak 0. Kalau 0 dimasukkan itu 0 kan. Kalau ini taruh ini 0, X-nya 0, 0. 0 ini 0 berarti semuanya 0. 3 kan positif. Berarti ini dimasukkan 0 ke atas dan dimasukkan 0 ke atas ke sini untuk setiap X, dia akibatnya tidak pernah negatif. Akibatnya nilai ini, nilai 5x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 3 itu selalu positif. Bahkan bukan sama dengan 0, selalu di atas 0. Kenapa di atas 0? Karena kan 3. Gitu. Jadi turunan itu tidak pernah bernilai 0, tidak akan pernah bernilai 0 orang ada angka 3. Karena jika 3-nya dibuat ke kanan kan jadi negatif. Tidak bisa menjadi angka negatif 3. Angka berapapun di sini dimasukkan, karena kalau dimasukkan mau negatif mau positif ya tetap aja nilainya positif. Mau angka min 3 miliar, min 3 triliun pun misalkan X-nya tetap aja jadi positif karena pangkatnya genap, pangkat genap. Tidak mungkin negatif. Jadi tidak ada nilai yang memenuhi. Jadi fungsi ini adalah fungsi naik untuk setiap X bilangan real, berapapun nilai X-nya dia akan selalu naik. Kalau digambarkan seperti ini X-nya, sumbu X, ini sumbu Y-nya. Jadi dia akan naik terus, misalkan dari min berapa naik terus. Di 0 dia berbelok. Jadi dia hanya ketemunya titik belok, bukan titik balik. Kenapa? Karena kalau dimasukkan 0 di sini ya, ke grafik dimasukkan 0 nilainya 0. Jadi kalau 0 ya koma 0. Jadi hanya di sini titik beloknya. Bukan titik balik, tapi di sini hanya titik belok. Setelah di sini masukkan nilai berapapun naik lagi, nggak pernah, tadi kan nggak pernah turun. Dimasukin min 1 juta, dimasukin min 3, dimasukin berapapun dia nilainya pasti naik, nggak pernah turun. Naik, pernah ketemu 0 di sini.
gitu, dari negatif terus negatif y-nya ya maupun x-nya terus. Jadi gambarnya seperti ini, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, jenis-jenis nilai stasioner itu begini. Di sini kalau sebelum titik beloknya, titik balik ya kalau ini, sebelum titik balik turun, kemudian setelah titik balik naik, maka titik baliknya minimum. Sebelum titik baliknya naik, setelah titik baliknya turun, maka nilai stasionernya atau nilai titik baliknya maksimum. Sudah jelas ini dalam persamaan kuadrat ya. Kemudian sebelum nilai A di sini suatu nilai titik belok, kalau di sini sebelum titik belok naik, kemudian di sini berbelok, di sini berarti di sini selalu naik terus. Kalau di sini sebelum ini turun terus, beloknya di titik A di sini. Kalau tadi kan 0 nih, yang tadi yang sebelumnya. Oke, kita masuk biar nggak bingung ke contoh soal ya. Misalkan soal pertama di sini. Tentukan nilai stasioner fungsi ini nih, fx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 2. Kita jawab. Biasa kita turunkan dulu. Kenapa diturunkan? Untuk mengetahui kapan naik, kapan turun, atau kapan dia berbalik arah. Misalkan turunannya kita 2-nya ke depan jadi 2x, ini x-nya hilang jadi min 3. Jadi turunan dari fungsi ini adalah 2x min 3. Nilai ini nilai berapa saja kalau nilainya kurang dari 0, nilai berapa saja kalau lebih dari 0, nilainya berapa kalau sama dengan 0. Oke, baik. Nilai stasioner di X sama dengan 3/2. Nilai titik baliknya kan di 3/2. Karena kalau 2x min 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya jadi 3/2. Karena 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, maka nilai X-nya 3/2. Jadi kita punya titik di 3/2. Nanti sebelum titik 3/2 bagaimana naik atau turun, setelah 3/2 naik atau turun, untuk menentukannya seperti itu. Untuk X kurang dari 3/2 atau sebelum 3/2, maka nilai fx-nya apakah betul negatif. Misalkan sebelum 3/2 kita punya angka 1 misalkan. 1. Masukkan 1 di sini. 2 kali 1 2, 2 min 3 min. Berarti kan fungsinya negatif. Jadi di bawah 3/2 fungsinya negatif atau turun, jadi fungsi fx di sebelah kiri atau sebelum 3/2 berarti dia turun. Begitu caranya. Untuk x di atas 3/2, misalkan di atas 3/2 kita masukkan 2, misalkan 2 masukkan aja ke sini 2. Kan untuk menentukan naik turun, bukan ini ya. Untuk menentukan naik turunnya. 4 dikurangi 3 positif, berarti naik. Jadi setelah 3/2 fungsi itu naik. Nah, atau positif, turunannya positif. Jadi fungsi fx di sebelah kanan atau setelah 3/2 naik. Dengan demikian nilai stasioner di X 3/2 berapa nilai stasioner, atau nilainya di 3/2, berapa. Kan berbaliknya di 3/2 nih. Masukkan saja 3/2 nya itu ke fungsi ini. 3/2 dipangkatkan, dikurang gitu. Jadi nilainya nanti min 1/4. Coba aja 3/2 jadi 9/4. Ini jadi 39/2. Ini 9/2, ini 9/4, berarti kan 18/2. Ini 9 jadi min 9/2. Gitu. Sorry, nanti 9/4 dikurangkan ini tadi 9/2 ya. Jadi berarti kan kalau per 4 jadi 18/2. Jadi min 9/2. Min 9/4. Min 9/4 gitu. Ini kan 8/4. Min 9 tambah 8 kan 1. Jadi min 1/4. Jadi nilainya di min 1/4. Jadi X-nya 3/2, Y-nya min 1/4. Jadi titik baliknya di 3/2, min 1/4. Yang merupakan titik balik minimum. Kenapa titik balik minimum? Karena kan tadi
turun dulu, sebelumnya turun dulu, setelahnya naik. Kalau turun dulu naik kan ini jadinya turun dulu naik, berarti titik balik minimum. Titik balik minimumnya adalah 3/2, min 1/4. 3/2, min 1/4. Kalau digambarkan tadi pertamanya sebelum 3/2 kan turunannya negatif. Karena turunnya negatif berarti fungsi itu turun. Berarti seperti ini turun nih. A-nya kan 3/2 kalau di sini. Di sini 3/2 nilai A-nya nih. Setelah A-nya setelah 3/2 atau setelah A, dia nilainya positif. Naik di sini karena tadi setelah dimasukkan di atas 3/2 nilainya positif, berarti naik. Nah, jadi gini, turun dulu sebelum 3/2. Sebelum 3/2 turun dulu di titik 3/2 X nya, yaitu tepatnya di min 1/4 di sini. Kira-kira dia kembali berbalik naik lagi seperti itu. Jadi inilah kurva aslinya dari x kuadrat min 3x tambah 2. Jadi kalau dalam persamaan kuadrat kan hanya di mana memotongnya di 1 2, memotong sumbunya di sini. Di sini dianalisa hanya memperdalam. Ini kan titik puncak nih. Cuman istilah di sini nilai stasioner, namanya titik stasioner atau titik balik minimum kalau di sini. Hanya istilah saja. Sama pada prinsipnya itu juga. Hanya saja kalau dalam materi ini bukan hanya persamaan kuadrat sampai x pangkat 5, pangkat 4 dan lain sebagainya. Jadi titik puncaknya atau titik balik minimumnya 3/2, min 1/4. Dengan melihat grafik ini kita sudah tahu bahwa ini minimum. Tanpa melihat grafik ini dengan sifat dari turunannya naik atau turun juga kita sudah tahu. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi nomor 1, sekarang yang nomor 2. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan nilai-nilai stasioner fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dan jenisnya. Kita jawab ya, kita turunkan dulu untuk mengetahui naik turunnya. Turunkan di sini menjadi 4 kali 1/4 jadi 1, pangkat 4 jadi pangkat 3, pangkat 3 jadi pangkat 2, 3-nya ke depan jadi kali 2 jadi 6, 2 ke depan jadi kali 4 jadi 8, x pangkat 2 jadi x pangkat 1. Jadi seperti ini. Bisa dibagi x masing-masing, x-nya dikeluarkan menjadi x kuadrat dalam kurung dikurang 6x tambah 8. Yang dalam kurung ini masih bisa difaktorkan. Kita faktorkan yang dalam kurung x min 2 dan x min 4. Sehingga nilai x-nya itu pembuat nolnya itu bisa x sama dengan 0, x sama dengan 2, x min 2 dan x min 4. Jadi kita punya titik 0, 2 dan 4 x-nya ya. Ini untuk fx sama dengan 0, titiknya itu x-nya 0, x-nya 2 dan x-nya 4. Ini x1, x2, x3 gitu. Ada 3 x-nya di sini. Nilai stasionernya berarti di 0, sekian, 2, sekian sama 4, sekian. Nanti kita masukkan. Kalau dimasukkan ke masing-masing sini jadi nilainya y-nya tahu. Nilai y yang ini tahu, nilai yang y yang ini tahu, y yang ini tahu. Dimasukkan 0 ketemu y-nya di sini, dimasukin 2 ketemu y-nya di sini, dimasukin 4 ketemunya y-nya berapa. Nanti kita masukkan saja. Oke, kita lanjut. Kalau digambarkan nanti seperti ini kan nanti. Di 0. Nah, tinggal nanti kita lihat naik atau turunnya. Nah, kita pakai pengujian ini ya. Kita pakai pengujian ini. Kan kita punya batasan 0, 2, dan 4. Nanti sambil kita gambar di sini gambarannya seperti apa. Oke, sebelum 0 kita misalkan ambil min 1. Kalau min 1 dikuadratkan di sini jadikan min 1 karena dipangkatkan 3 jadi min 1. Kan kenapa nggak ke sini? Kan ini untuk mengetahui naik turunnya saja. Bukan mengetahui titiknya di mana nanti, titik baliknya di mana atau stasionernya di mana. Ini untuk mengetahui naik atau turun fungsinya. Min 1 kalau dimasukin ini jadi min 1. Min 1 dikuadratkan positif. Min 6, min 1, min 6 ketemunya kan jadi min. Ditambah 8 jadi min juga, jadi makin min ya kan. Jadi min jawabannya.
berarti negatif. Kalau negatif berarti turun, berarti sebelum 0 negatif. Atau kalau kita gambarkan sementara di sini misalkan. Kita gambarkan sementara. Berarti sebelum 0 dia turun dulu. Turun gitu ya. Turun, nanti kita hapus. Turun sebelum 0. Nggak tahu 0 di 0, berapa, gambarannya saja. Terus kalau di antara 0 sampai 2 misalkan kita simpan 1. 1 dikuadratkan positif. Dikuadratkan 1 dikurang 6 negatif min 5. Ini min 5 tambah 8 kan, 8 kali 1 8. Positif kan jawabannya kan. Berarti setelah min 2 jadi dia naik. Sampai 2 entah di mana. Nah, 2-nya di sini batasannya, sampai di 2 naik. Entah 2, berapa. Antara 2 ke 4 kan misalkan ada 3 nih. Ada 3. Kalau 3 masukkan ke sini. X pangkat 3 kan 27. Ini dipangkatkan berapa tadi? 3 ya, 3. 9 kali 4 54. Di sini 8 kali 3 24. Sorry. Ini tadi 3 ya. 3 dikuadratkan 27. Ini 3 dikuadratkan 9 kali 6 min 54. Kemudian 3 kali 8 24. 24 dengan 27 dikurang 54 masih positif. Negatif, sorry. Kan 27 min 54 min 24. Min 54 min 24 dengan 27 kan min, ketemu min 54. Berarti min. Berarti antara 2 sampai 4 tuh min. Di sini min. Kalau min berarti turun, di sini akan turun. Sampai 4, entah di mana nilainya, tapi gambarnya seperti ini. Kalau di sini dulu, nanti kan kita gambarkan di sini. Kemudian kalau setelah 4 misalkan nilainya 5, kita masukkan 5 di sini. Misalkan pangkat 3 kan 125. Di sini 5 pangkat 2 25 kali 6 kan 150, jadi min 150. Di sini 5 kali 8 kan 40. 125 min 150 kan 40, tambah 125 165, melawan 150 masih positif. Berarti dari 4 itu dia akan naik. Gitu. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Sebelum 0 dia turun. Sebelum 0 dia turun. Setelah 0 dia naik. Setelah 0 dia naik karena kan positif. Setelah 2 naik dulu. Setelah 2 kan 2 mentok tuh. Setelah 2 dia turun. 2 menuju 4 maksudnya. 2 menuju 4 turun. Setelah 4 baru dia naik. Oke, kita hapus dulu karena nanti ini jadi gambar. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kan ini kan tadi kan titiknya 1, 2, 3. Ini kan 0, sekian, titiknya 2, sekian sama 4, sekian. Untuk 0, kalau 0 masukkan aja 0 ke sini. 0 kan jadi 0 ya. Berarti kan titik baliknya di sini. Kan stasionernya di sini kan. 0, jadi nilainya 0. Berarti di 0,0. Berarti kalau di sini turun di 0,0 dia berbalik. Karena kan setelah 0 naik tuh. Di berapa? Di 2, berapa nanti mentoknya kan naik di 2, berapa. Berarti di 2, berapa. Berarti untuk 2,F0. 2,F0 itu berarti titik ini, titik 2, berapa, di 6 atau di berapa. Masukkan saja nilai 2-nya ke sini, dipangkatkan 4. Kemudian dipangkatkan 3, terus dipangkatkan 2, ini kan pengalinya dan lain sebagainya. Di sini masukkan 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 4 kali 2 di sini jadi sama dengan 4. Nilainya 4 setelah dihitung di sini ya. Berarti di sini dari 2 itu kan dari 0 di mentoknya itu jangan di 2,4 jadinya di sini. Setelah 2,4 kan berarti kan dari 2 ke 4 turun lagi tuh. Di 4, berapa, 4, min berapa atau 4, berapa, kita masukkan saja nilai 4-nya. 4-nya masukkan ke sini. Ke grafik pertama. Ke ini, ke kurva ini. Jadi seperti ini. Nilainya ternyata 0. Berarti dia
berarti di sampai 0, di 4,0. Baru ketika jadi di sini mentok, berarti mentok naik berarti kan minimum, di sini maksimum, di sini mentok minimum lagi sampai ke atas. Jadi sehingga jadinya yang titik pertamanya 0,0 ini, atau titik minimum, titik balik minimum. Kemudian di sini jadinya menjadi 2,4, berarti ada titik balik maksimum karena dia berbalik. Kemudian di 4,4 dia titik balik minimum karena dia berbalik ke atas. Jadi kalau digambarkan, sebelum 0 dia turun, sampai 0 dia naik, dari 0 sampai 2 dia naik, sampai di 2,4 dia turun lagi menuju ke 4,0. Di sini 4,0 kan. Dari 4,0 ke sananya baru naik lagi, karena tadi kalau disimpan 5 kan nilainya positif atau naik terus. Seperti ini gambarnya, seperti ini. Itu hanya sekian ternyata untuk materinya untuk ini, karena ini bersambung ke materi berikutnya. Jadi jika ada pertanyaan atau jika ada saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa dalam video berikutnya.